Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharni, NIM 0120210054. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Muthaharoh, NIM 012021049. Perkenalkan, nama saya Neneng Sapitri. Kami mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Banten akan menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang. Oke, baiklah, definisi kewajiban jangka panjang. Utang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan jatuh tempo pelunasan hutang berkisar 5-20 tahun tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Nah, biasanya pihak yang memberikan pinjaman utang jangka panjang adalah bank, investor, maupun perusahaan lain. Nantinya, uang ini akan digunakan untuk pembelian alat, menggaji karyawan, pemasaran, operasional, produksi, dan pengembangan riset. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kewajiban jangka panjang. Ada 4 jenis kewajiban jangka panjang. Yang ke-1 ada utang hipotek. Yang kedua ada utang sewa guna usaha. Yang ketiga ada utang wesel jangka panjang. Dan yang keempat ada utang obligasi. Pengertian utang hipotek. Utang hipotek adalah utang jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap tidak bergerak. Contohnya seperti gedung, tanah, mesin, dan lain-lain. Disertai perjanjian tertulis dengan akta notaris. Keuntungan utang hipotek. Yang pertama yaitu mengurangi beban pajak. Yang kedua, kreditur tidak memiliki hak suara atas internal perusahaan. Yang ketiga, tidak bisa dimanfaatkan jaminan. Kerugian utang hipotek yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya yang mahal, mulai dari biaya administrasi, notaris, premi asuransi, hingga penilaian aset tetap yang dijaminkan. Contoh soal kasusnya yaitu pada 1 Agustus 2017, PT Usaha Makmur meminjam uang kepada Bank Mandiri sebesar 500 juta rupiah dengan jaminan gedung dan tanah senilai 800 juta rupiah. Lama pinjamannya yaitu 5 tahun, bunganya 12% setahun. Biaya yang diperhitungkan oleh bank adalah sebagai berikut. Biaya akta Rp250.000 dan provisi kredit 1% dari pinjaman. Diminta yang pertama, buatlah jurnal pada saat penutupan hipotek. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik yang diperlukan. Yang ketiga, buatlah jurnal saat membayar angsuran pertama. Oke, jawab. Pencatatan penutupan uang hipotek. Beban administrasi sama dengan biaya akta ditambah biaya provisi. Rp250.000 ditambah 1% dikali 500 juta rupiah atau jumlah pinjamannya. Hasilnya yaitu Rp5.250.000. Dapat dilihat jurnalnya sebagai berikut. Yang kedua, pencatatan akhir periode. Utang bunga 5 bulan sama dengan 1 Agustus 2017 dikurangi 31 Desember 2017. 5/12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, dikali 12% dari pinjaman, dikali 500 juta. Hasilnya yaitu 25 juta rupiah. Catatan, untuk memisahkan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya pada setiap akhir periode. Utang jangka panjang dipisahkan menjadi utang jangka pendek. Maka dapat dibuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Agar sistem pencatatan tetap konsisten, setiap awal periode akuntansi membuat jurnal pembalik dari 1 Januari 2018.
Utang usaha adalah akun dalam buku besar yang mewakili kewajiban suatu perusahaan untuk melunasi utang yang bersifat jangka pendek ke pihak pemasok atau kreditor. Dalam hal ini, utang hanya digunakan untuk keperluan persediaan bisnis dan inventaris perusahaan saja. Rumus dan cara menghitung utang usaha. Untuk menghitung utang usaha, kamu bisa menggunakan rumus utang usaha, yaitu aset dikurangi utang bank dikurangi modal. Agar lebih mudah memahami penerapan rumus tersebut, simak contoh utang usaha perusahaan A dengan data keuangan sebagai berikut. Diketahui piutangnya itu 500.000, utang banknya itu 2.500.000, ekuitas atau modalnya itu 3.500.000, perlengkapan 500.000, peralatan 2 juta, kas 4 juta. Cara menghitung utang usaha perusahaan A adalah sebagai berikut. Pertama-tama kamu harus menghitung terlebih dahulu nilai aset dari perusahaan A. Rumus asetnya itu kas ditambah perlengkapan ditambah piutang ditambah peralatan. Kasnya itu 4 juta, perlengkapannya itu 500.000, piutangnya 500.000, peralatannya itu 2 juta. 4 juta ditambah 500.000 tambah 500.000 tambah 2 juta sama dengan 7 juta. Jadi asetnya itu 7 juta. Setelah mengetahui nilai aset perusahaan A, barulah kamu bisa menghitung utang usaha perusahaan A dengan menggunakan rumus yang ada sebelumnya. Rumus utang usaha yaitu aset dikurang utang bank dikurangi modal. Utang usaha, asetnya itu 7 juta, utang banknya itu 2.500.000, modalnya itu kan 3.500.000. Jadi 7 juta dikurangi 2.500.000 dikurangi 3.500.000 sama dengan 1 juta. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.